apa sih gingivitis? Gitu deh, kayak mungkin tadi saya coba sederhanakan istilahnya dengan radang gusi. Tapi selengkapnya nih dok, mungkin sahabat sehat ada yang pengen tahu sebenarnya gingivitis atau radang gusi itu apa sih dok? Boleh dok penjelasannya, mangga. Jadi sebenarnya pendahulu nih ya, mungkin sahabat RSGM ini selalu kalau datang ke dokter gigi itu kalau giginya udah sakit, tanpa mengetahui ternyata di dalam rongga mulut itu banyak sekali organ-organ lain yang harus diperhatikan juga gitu ya, terutama misalnya gusi, kesehatan lidah dan lain-lain. Nah syukurnya di hari ini itu kita membahas tentang bukan hanya kesehatan giginya, tapi ada gusi ini yang sebenarnya harus diperhatikan juga, dan kalau misalnya dibiarkan ternyata si radang gusi ini tuh bisa meluas ke radang tulang, bahkan sampai membuat si gigi yang tadi sehat-sehat aja yang nggak berbolong malah jadi bisa lepas gitu aja. Nah, sesuai dengan tema kali ini kan kita mau bahas tentang gingivitis nih. Kalau gingivitis itu sebenarnya terdiri dari dua kata ya secara harfiahnya. Yang pertama adalah gingiva, yang dimana gingiva itu artinya gusi. Nah, kalau itis pokoknya semua kata yang ada itis itu artinya ada radang. Jadi betul gingivitis itu adalah sebenarnya adalah radang gusi. Nah, gitu. Simpelnya sih gitu aja, pokoknya gusi yang radang itu disebut dengan gingivitis. Itu sih, Bang. Nah, penyebabnya apa? Iya, kan berarti. Penyebabnya itu betul loh. Ya, penyebabnya itu apa? Penyebabnya sebenarnya adalah waktu di sana ada sisa-sisa makanan yang tidak terbersihkan dengan baik. Kemudian dia menumpuk di gusi kita. Sebenarnya sih dia nempelnya di awalnya sih di gigi ya. Tapi kan lama-lama dia turun ke gusi gitu. Kemudian yang tadinya sisa makanan itu lunak, kemudian karena dibiarin beberapa hari gitu ya, jadi dia terkalsifikasi, jadi mengeras sisa makanan itu jadi karang gigi. Nah, itu yang menyebabkan biasanya gusi kita tuh jadi merah. Itu yang disebutkan disebut dengan gingivitis, gampang berdarah ya udah deh itu gingivitis gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya di rumah lagi sikat gigi, harusnya ya kalau kita sikat gigi kan harusnya tidak ada perdarahan ya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman di rumah sudah mulai merasakan setiap sikat gigi kok ada perdarahan, kok setiap sikat gigi si busa-busa odolnya tuh ada merah-merah gitu, itu artinya bisa jadi salah satu faktornya adalah gingivitis tadi gitu. Apalagi kalau misalnya setiap hari ya ada gitu. Terus buru-buru deh ke dokter gigi karena takutnya bukan gingivitis aja gitu yang ada di sana gitu. Sebenarnya ada tanda-tanda lain nggak sih dok, atau ada gejala lain nggak sih dok yang perlu diwaspadai sebagai sebagai peringatan, oh kayaknya saya ada radang nih atau kena gingivitis nih, buat sahabat sehat supaya mungkin bisa aware ya dok ya, bisa jadi satu peringatan buat sahabat sehat di rumah sekalian. Oke. Sebenarnya kalau tanda-tanda itu yang gampang banget teman-teman rasain secara awam gitu ya adalah tadi ya salah satunya gusi sering berdarah ya, kemudian gusinya tuh memerah, tapi kadang-kadang kalau orang awam nggak bisa ngebedain ya antara merah gusi yang radang atau memang warna gusinya itu seperti itu, jadi memang harus cek ke dokter gigi. Tapi biasa banget yang pasien keluhan itu adalah pasti dia tuh sering berdarah gitu, ketowel sama lidah berdarah gitu. Kemudian biasanya yang dokter gigi lihat itu adalah gusinya tuh lunak gitu. Kalau gusi kalau kita tekan kan dia seperti pejal gitu ya, sehat firm gitu ya. Tapi kalau gusi yang kena gingivitis, apalagi gingivitisnya sudah lama dibiarkan, itu biasa gusinya jadi nggak firm lagi. Jadi ketika kita tekan itu lunak gitu ya. Kemudian kalau teman-teman bisa sambil ngaca gitu, kalau kita lihat di sela-sela gigi kita itu, si gusinya itu kan bentuknya runcing ya, mengisi kekosongan antara gigi kanan dengan gigi kiri. Gigi. Jadi segitiga gitu bentuknya. Itu adalah gusi yang sehat. Tapi kalau misalnya gusinya terkena gingivitis, bentuknya tuh jadi bengkak-bengkak, membulat, gendut-gendut gitu. Itu juga bisa jadi salah satu tanda. Jadi coba ngaca kalau misalnya gusinya tuh udah nggak segitiga lagi, alias udah bulat-bulat gitu, udah gendut-gendut, nah itu adalah gingivitis ya. Kemudian kadang-kadang pada beberapa pasien juga kalau misalnya gingivitisnya sudah parah gitu, bisa menyebabkan sedikit bau tidak sedap juga gitu. Jadi merah, gampang berdarah, bengkak ya, atau gendut-gendut tadi, kemudian ada bau tidak sedap gitu. Malah kadang-kadang pada beberapa pasien yang sensitif gitu, si gingiva atau si gusi ini bisa terasa nyeri ya kalau misalnya udah parah gitu. Itu sih tanda-tanda yang umum terjadi pada gingivitis.
Nah, si gingivitis ini kalau kita biarkan, yang dia rusak bukan hanya gusi saja, gitu. Tapi si bakteri itu bisa turun ke dalam tulang, dia merusak tulang. Makanya kenapa harus cek ke dokter gigi? Karena biasanya nggak tahu kalian kalau kalian ini sudah gingivitis, kecuali tadi perdarahannya terdeteksi oleh kalian. Gitu. Tips atau cara merawat di rumah ini bagaimana kira-kira dok? Nah mungkin ini lebih ke yang tadi dok ya, mungkin belum sempat ke dokter gigi atau mungkin masih ragu-ragu buat ke dokter gigi, mau ditanganin di rumah dulu mungkin. Gimana nih dok? Apakah ada tipsnya? Oke, sebenarnya faktor dari gusi berdarah selain dari gingivitis juga bisa jadi gerakan sikat gigi kalian ini terlalu keras yang menyebabkan si gusinya berdarah ya. Jadi yang harus ditangani yang pertama kali adalah sebenarnya harus tahu dulu nih kenapa si gusinya berdarah. Tadi kan gusi berdarah bisa terjadi karena gingivitis, bisa jadi karena gerakan mekanis yang terlalu kuat sehingga mengiritasi gingivitisnya atau gusinya gitu ya. Jadi kalau misalnya scaling sudah sering, dental flossing dilakukan atau tidak gitu ya. Jadi sikat gigi 2 kali sehari itu minimal, kemudian maksudnya tepatnya kita menyikat gigi 2 kali sehari gitu ya. Kemudian melakukan dental flossing ya dengan membersihkan sela-sela gigi dengan benang gigi, kemudian rutin cek ke dokter gigi 6 bulan sekali untuk dilakukan scaling tadi atau pembersihan cara gigi, dan cara sikat gigi juga harus tepat, jangan terlalu keras. Karena kalau terlalu keras yang berdarah bukan gusi aja, tapi bagian permukaan giginya juga bisa lama-lama terkikis. Memang kita nggak bicara ini bulanan ya, proses pengikisan gigi ini bisa terjadi tahunan prosesnya. Tahun-tahun. Jadi biasanya nanti akan terjadi di usia 30-35 gitu. Kalau misalnya dari dulu kita sikat giginya terlalu keras, baru kelihatan tuh si giginya tuh banyak bagian yang lepas-lepas. Jadi terabrasi gitu loh. Jadi bayangin aja kalau misalnya batu kan kita amplas setiap hari kan akan ada bagian yang terkikis, sama juga sama. Gitu sih. Jadi saran saya cek dulu nih ke dokter ada apa, kenapa penyebab gusi berdarah ini apa dulu gitu, apakah memang karena plak gitu ya, atau misalnya karena hormonal gitu, atau misalnya karena gerakan yang terlalu kuat gitu. Sebenarnya dok, selain penyebab bakteri atau infeksi yang terjadi pada gusi, apakah ada faktor resiko atau faktor penyebab lain dok yang menyebabkan seseorang bisa sampai terkena gingivitis? Mungkin dari apakah ada kebiasaan tertentu atau mungkin ada faktor-faktor lain yang akhirnya membuat seseorang terkena gingivitis? Mungkin faktor pendukung kali ya. Kalau tadi kan gingivitis biasanya jelasnya penyebabnya penumpukan plak gitu ya. Tapi kalau misalnya faktor pendukung itu misalnya seperti hormonal gitu ya, pada ibu sedang hamil misalnya gitu, di mana hormonnya sedang tidak seimbang gitu ya, ada yang berlebihan dan lain-lain, menyebabkan gusi-gusinya itu biasanya udem atau agak bengkak sehingga ketawel sedikit aja tuh berdarah seperti itu. Kemudian ada juga pada beberapa orang dengan saliva yang atau ludah yang kering gitu. Jadi si mulutnya tuh udah harusnya kan mulut kita tuh terlubrikasi atau terlubrikasi itu. Jadi si ludah itu membantu pergerakan yang ada di dalam mulut gitu ya. Nah kalau misalnya kering nggak baik, nah itu juga bisa menyebabkan gingivitis. Kemudian merokok juga bisa gitu ya. Kekurangan vitamin gitu. Banyak sih kayak misalnya, jangan salah sangka juga. Jadi kalau misalnya ada gigi yang berlubang, terutama di daerah antar gigi gitu ya, jadi samping-sampingnya berlubang, itu tuh bisa nyebabin si gusinya itu mengisi kekosongan yang ada di lubang tersebut gitu. Terus sisa-sisa makanan masuk ke sana, lama-lama masuk ke gusi, bisa jadi gingivitis juga gitu. Cukup banyak sih faktornya, salah satunya kayak gitu. Oke, nah dok, saya coba pengen tanya salah satu nih dok, di antara tadi beberapa. Kalau misalnya untuk vitamin sendiri nih dok, untuk mendukung kesehatan gusi itu sebenarnya vitamin yang diperlukan apa sih dok? Ada khusus apa enggak sih mengkonsumsi makanan tertentu gitu dok? Sebenarnya sih serat dan buah-buahan itu udah cukup ya. Maksudnya kalau misalnya untuk kesehatan gusi sendiri sih tidak ada kekhususan vitamin apa. Tapi kecuali kalau misalnya si gusinya lagi
karyawan misalnya ya, kita kasih vitamin C kompleks biasanya, dan vitamin C untuk mempermudah penyembuhan lukanya gitu. Tapi kalau untuk gusi yang sehat saja sih sebenarnya buah, sayuran, konsumsi sudah cukup. Kita nggak perlu vitamin tambahan untuk menunjang kesehatan gusi ini sebenarnya, tapi lebih kepada pembersihan secara mekanisnya tadi yang lebih harus diperhatikan itu sih. Nah, Dok, tadi kan ada beberapa faktor juga nih ya, Dok ya. Kalau misalnya contoh nih, Dok, yang faktor hormonal tadi salah satunya, Dok ya. Katakanlah kalau misalnya untuk kaum wanita ini kan kadang-kadang ada tamu ya, Dok ya. Nah, apakah jika gingivitis itu terjadi setelah faktor hormon itu kembali normal, apakah akan sembuh sendiri atau tetap perlu pengobatan, Dok? Kalau faktornya hanya sekedar hormonal, artinya kalau misalnya betul-betul biasanya sebenarnya kalau keadaan rongga mulutnya bersih, kemudian faktor hormonal itu timbul, biasanya sih gingivitis jarang sekali terjadi ya. Jadi lagi-lagi kita harus tahu dulu faktor utama gingivitis itu tadi ya penumpukan plak. Nah, jadi ketika ada faktor penunjangnya tadi hormonal baru terjadi gitu. Tapi kalau misalnya gigi kita baik gitu, keadaan rongga mulutnya baik, biasanya sih tidak terjadi. Jadi faktor utamanya tadi pembersihan plak dulu. Kalau misalnya plaknya sudah dibersihin, nanti si mensnya selesai, ya sudah kembali lagi seperti awal. Tapi kalau misalnya si plaknya nggak dibersihin, mensnya selesai, ya sudah selesai, ya tetap akan begitu keadaan. Kalau misalnya sudah terjadi nih, Dok, sama sahabat sehat nih, saat dia berobat nih, Dok, misalnya penanganan apa aja sih, Dok, yang biasanya bisa dilakukan atau perlu diberikan kepada pasien atau para penderita gingivitis ini sendiri? Kalau misalnya diagnosisnya hanya gingivitis ya, kita tanyakan dulu. Biasanya gini, pokoknya pertama yang dilakukan adalah pembersihan plaknya pastinya, plak dan karang gigi ya. Kemudian itu kalau misalnya diagnosisnya hanya sebatas gingivitis, tapi kadang-kadang pada beberapa orang gingivitis ini disertai dengan periodontitis. Periodontitis itu apa? Periodontitis itu adalah radang pada jaringan yang lebih dalam lagi biasanya ya, yang sudah melibatkan tulang gitu. Jadi si radangnya itu udah kena tulang, biasanya terus ada kehilangan tulang. Nah, itu kita sebut dengan periodontitis. Nah, kalau misalnya sudah sampai periodontitis, biasanya akan kita lakukan root canal seperti itu. Terus kemudian pasiennya sakit atau enggak? Kalau misalnya ada keluhan sakit, ya kita kasih obat untuk menahan sakitnya gitu. Kemudian ada infeksi sampai bernanah atau tidak? Kalau ada, berarti kita kasih antibiotik. Jadi pokoknya penanganan pertama dari gingivitis itu adalah tentu saja pembersihan karang gigi. Gitu. Pak, tadi aku sampaikan bahwa pada tahap tertentu atau mungkin pada tingkat keparahan yang sudah cukup tinggi, ternyata tidak sampai di gingivitis saja, bisa sampai ke periodontitis ya, Dok ya. Nah, mungkin boleh singgung sedikit, Dok, sebenarnya keluhan atau mungkin masalah yang bisa terjadi dari tingkat lanjut gingivitis sampai ke periodontitis ini apa aja sih, Dok? Oke. Jadi tadi kan si plak itu setelah terkalsifikasi menjadi karang gigi, terus kita nggak bersih-bersihin, kita bandel ya, nggak mau ngebersihin, nggak mau di-scaling, lama-lama tuh si plak itu akan numpuk makin ke dalam, akhirnya dia menghancurkan tulang yang ada di dalam si gusi tadi gitu ya. Jadi jaringan pendukung gigi lainnya gitu itu dirusak sama dia. Ketika ada kerusakan tersebut, maka terjadilah penggoyangan pada gigi. Nah, itu tuh tahapnya udah masuk tuh ke dalam periodontitis. Nah, ketika gigi sudah goyang juga kita harus lihat nih. Kalau goyang gigi itu ceritanya stadiumnya kalau dalam kanker gitu ya. Jadi stage-nya itu ada 3, 1, 2, 3 gitu. Kalau misalnya masih di tahap 1 atau 2, kita masih dipertahankan, masih bisa kita pertahankan itu goyangan gigi. Apakah misalnya si goyang ini harus kita ikat ke gigi samping-sampingnya gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah sampai ke tahap yang grade ketiga, itu udah nggak bisa diapa-apain, itu udah harus dicabut gitu. Makanya sayang banget hanya karena awalnya karena karang gigi gitu, kita mengorbankan gigi kita yang jelas-jelas fungsinya itu sangat vitalnya untuk quality of life kita. Benar nggak sih kalau misalnya kita nggak punya gigi itu kan mau makan apa juga udah susah gitu. Jadi hanya karena tidak membersihkan karang gigi, kita tuh dapat beresiko untuk kehilangan gigi kita. Tuh. Jadi periodontitis itu makanya kalau misalnya udah terlambat, giginya udah goyang-goyang aja gitu. Bisa nggak sih, Dok,
dari faktor genetik yang bikin, maksudnya oh dia nih ternyata bisa lebih mudah terkena penyakit salah satunya, atau mungkin terserang sama si gingivitis ini. Apakah ada faktor genetik juga nggak sih dok sebenarnya dok? Seberapa besar faktor genetik itu berpengaruh? Saya pernah baca suatu jurnal yang dikeluarkan dari American Periodontics kalau nggak salah ya, itu memang jurnal itu menyebutkan bahwa sebanyak kurang lebih 30%. Jadi kalau misalnya orang tuanya nih ada penyakit ini gitu, itu akan diturunkan oleh ke anaknya sebesar 30%. Gitu. Tapi sejujurnya untuk mekanismenya mengapa bisa seperti itu, sepertinya harus ditanyakan ke yang lebih ahli, yaitu spesialis periodontiologi. Pastikan lagi ya. Gitu. Karena gitu. Tapi kalau dari jurnal saya baca memang ada kesana. Biasanya kan kalau baca jurnal tuh baca abstraknya doang gitu kan. Jadi oh iya ini kesimpulannya apa begitu. Memang ada, tapi untuk mekanismenya kenapa bisa kesana mungkin dokter spesialis periodontal yang dapat menjawab hal tersebut. Selain scaling nih dok, apakah ada penanganan lain nggak sih dok? Atau memang pada akhirnya ntar si gingivitis ini memang berkaitan eratnya sama karang gigi saja? Atau ada penanganan atau tindakan-tindakan lain nggak sih dok untuk gingivitis, atau bahkan dalam tingkat keparahan tertentu tadi udah sampai ke periodontitis ya dok ya? Apakah ada penanganan lain sebelum sampai maksudnya katakanlah misalnya si pasien ini di level 2 ya dok ya, tadi ya 1 dan 2 gitu dok ya, masih bisa dipertahankan, prosedurnya gimana dok? Oke, jadi ini seperti kita tadi gitu ya, jadi dokter gigi itu sebenarnya diagnosisnya itu lumayan banyak, jadi tergantung dari, jadi nama-nama yang kita pakai untuk mendiagnosis itu tergantung dari jaringan apa yang terkena gitu. Misalnya tadi kayak gingivitis, berarti hanya jaringan gingiva yang terkena atau jaringan gus yang terkena. Maka ketika hanya jaringan gus yang terkena, ya udah perawatannya hanya scaling aja, scaling, kemudian pembersihan, maksudnya si pasiennya diinstruksikan untuk sikat gigi 2 kali sehari, pakai dental flossing, selesai gitu ya. Tapi ketika misalnya nanti jaringan yang kena sudah jaringan periodontalnya atau jaringan pendukung gigi, maka perawatannya akan berbeda lagi gitu. Contoh tadi misalnya radangnya sudah kena ke jaringan periodontal. Nah dari situ juga dibagi-bagi lagi nih, kenanya ini segimana gitu, kehilangan perlekatan dari tulangnya sudah segimana gitu. Jadi kalau misalnya masih ringan, kehilangan tulangannya masih ringan, itu biasanya akan kita lakukan root planning. Root planning itu jadi karang gigi yang sudah masuk ke dalam akar gigi kita bersihkan. Jadi intinya mah scaling tapi ke dalam akarnya, lebih ke dalam akarnya lagi. Lebih dalam. Lebih dalam lagi gitu. Tapi kalau misalnya ternyata kehilangan tulangnya atau kerusakan jaringan periodontalnya tadi sudah lebih luas, maka mungkin butuh tindakan yang lebih invasif lagi, yaitu bedah gitu. Jadi kenapa misalnya harus dibedah? Karena pembersihannya harus lebih komprehensif sampai bawah gitu, atau mungkin jaringannya harus ditarik ke atas seperti itu. Mungkin kalau untuk bagi awam terlalu detail ya kalau saya jelaskan, tapi kurang lebih apa yang dilakukan, treatment yang dilakukan itu adalah tergantung dari kerusakannya sampai mana. Nah pilihannya tadi adalah dari scaling, root planning, kemudian kalau misalnya lebih parah lagi ya bisa sampai ke pembedahan gitu. Satu lagi dok, pengen tanya juga nih dok, terkait sama si cara menyikat gigi yang mungkin sahabat saya juga di rumah banyak nih dok yang mengalami ya dok ya, terlalu keras. Dokter akhirnya sempat singgung, si gusi bisa jadi turun ya dok ya. Akhirnya terekspos lah si bagian dari gigi tadi ya, gusinya turun atau naik, giginya terekspos, itu yang bikin ngilu mungkin ya dok ya. Nah kalau gitu dok, berarti si gusinya ini bisa naik lagi nggak sih dok sebenarnya, atau kalau misalnya bisa harus gimana dok? Kalau yang namanya gusi udah turun, dia nggak bisa naik sendiri lagi, apalagi kalau sudah ada kehilangan tulangnya. Jadi kan si gusi itu ketinggiannya itu disokong oleh tulang yang ada di dalamnya. Jadi kalau sudah ada kerusakan tulang, kemudian si gusinya turun, jadi nggak akan bisa naik lagi karena tulang itu tidak bisa meninggikan puncaknya sendiri gitu loh. Jadi harus dengan bedah. Jadi kalau misalnya kita mau naikin lagi si gusinya, ya harus dibedah. Jadi si gusinya tuh kayak dilepasin dulu, terus kita tarik ke atas, jahit gitu, kurang lebih seperti itu. Makanya sebelum gusinya turun jangan kayak sikat gigi dengan semangat 45 teuing gitu ya. Sebenarnya kan sikat gigi itu sebenarnya lebih baik ditempelkan saja.
setelah ditempelkan, tapi masing-masing sisi minimal 20 detik disikat, pasti lebih bersih daripada kita kasih tenaga. Yang terjadi adalah gusinya ngalah gitu ya, dia turun sama si gigi kita terkikis pelan-pelan gitu. Seberapa besar sih dok? Karena kan sekarang kita tahu ya dok ya, ada sikat gigi atau ada pasta gigi khusus misalnya dok untuk kondisi-kondisi tertentu ya, entah yang gusinya beginilah begitulah. Apakah itu bisa membantu dok? Supaya sahabat saya bisa tahu nih, tetap mungkin takutnya nggak usah ke dokter gigi lah, saya udah pakai sikat gigi sama pasta gigi yang khusus buat ini nih gitu. Jadi gimana dok? Yang jelas kalau misalnya si plak itu sudah menjadi karang gigi, artinya jadi massa yang terkalsifikasi kemudian dia mengeras, itu mau pakai apa juga susah ya dibersihkan, karena dia akan lepas apabila ada tekanan mekanis atau gerakan mekanis yang dayanya cukup untuk melepaskan dia dari permukaan. Nah, seperti saya cerita tadi, masa sih kita mau sikat gigi sekuat tenaga dengan resiko karang giginya belum tentu lepas, tapi yang terjadi malah si gusinya tadi yang iritasi atau si giginya yang malah terkikis gitu kan. Jadi kalau misalnya dia sudah menjadi keras seperti itu, mau pakai pasta gigi apapun nggak akan ngaruh. Mau yang ada katanya baking sodanya lah, mau yang ada betul habatus saudanya lah gitu, itu nggak ngaruh sama sekali gitu, karena hanya bisa lepas dengan gerakan mekanis atau si scaler ya, kita sebutnya untuk alat scale itu kan scaler ya. Jadi tanpa itu yang nggak akan bisa lepas. Tetap memang harus ke dokter gigi ya dok ya. Jadi buat sahabat sehat. Oh ya, kemudian saya beli suatu produk ya yang tadinya cairan sebelum dikumurnya dia bening atau warna coklat sedikit gitu. Kemudian setelah kita kumur-kumur, terus kita ludahin, nanti keluar kayak gerendel apa ya? Kayak gerendel tuh kayak si karang gigi. Padahal itu enggak gitu. Itu yang keluar itu bukan karang gigi, tapi itu adalah intinya sih reaksi kimia ya yang dibuat si produsen ini sedemikian rupa. Iya, bagaimana ceritanya ketika dia berkontak dengan ludah kita akan menjadi suatu massa yang berwarna kehitaman gitu. Jadi kasihan sih gitu, banyak sih pasien saya yang suka nanya, dok saya tuh sebenarnya udah sering pakai ini gitu, terus setiap saya kumpul ya keluar kok gitunya karang gigi. Padahal yang keluar itu bukan karang gigi, tapi hasil dari kimia tadi gitu. Pertanyaan terakhir pada siang hari ini dok, mau memberikan kesempatan buat dokter gigi Atria, tips atau pesan sebagai closing statement pada live Instagram kita pada siang hari ini. Silakan dok. Ya, pada intinya perawatan gigi itu memang sudah menjadi stigma umum yang di masyarakat bahwa perawatan gigi itu tidak murah ya. Namun apabila kita merawat gigi kita dari tahap awal, maka biaya yang akan dikeluarkan itu akan minimal. Jadi semakin deteksi keadaan di rongga mulut kita yang jelek-jelek kita deteksi di awal, itu biaya yang akan kita keluarkan itu akan semakin minimal daripada sudah sakit giginya gitu ya, giginya udah goyang, kita baru datang ke dokter gigi, itu biaya yang dikeluarkan tentu saja akan lebih besar. Kenapa? Karena proses perawatannya juga akan lebih kompleks. Jadi teman-teman di rumah, bukan promosi, tapi kalau misalnya ingin giginya sehat gitu ya, umur 50 giginya masih komplit gitu ya, umur 60 masih bisa makan daging gitu, cek ke dokter gigi secara rutin. Bukan apa-apa, kadang-kadang juga banyak kok pasien saya hanya cek doang dan cuma benar-benar berkonsultasi untuk mengetahui keadaan rongga mulutnya, berapa gigi yang harus ditambah, dan berapa gigi yang apakah harus dilakukan pembersihan karang gigi gitu. Konsultasi juga kan oke-oke aja gitu. Nanti misalnya tindakannya mau dicicil dulu gitu ya, kita nabung dulu, nggak masalah kan gitu. Gunakan waktu konsultasi sebanyak-banyaknya kepada dokter gigi untuk mengetahui apa saja sih di dalam rongga mulut kita yang harus kita lakukan gitu. Kemudian untuk di masa pandemi sekarang, walaupun kita masih berperang ya terhadap COVID-19 ini, jangan khawatir untuk datang ke dokter gigi karena tentu saja RSUD Marasa telah menyediakan sarkas yang cukup baik untuk mencegah infeksi silang ya. Jadi kita dibekali dengan alat-alat yang lebih canggih ya untuk menurunkan resiko penularan COVID saat melakukan tindakan kedokteran.
Jadi udah nggak usah khawatir, udah tinggal datang, berkonsultasilah, puas-puasin, tanya apapun ke dokter giginya gitu. Jangan takut, dokter gigi nggak gigit kok. Gitu. Sekali lagi terima kasih ya dok ya, tetap sehat ya dok. Sama-sama. Selamat beraktivitas kembali dok. Terima kasih ya dok. Terima kasih. Pamit ya.